Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 86. Kepergian Ibu. Jeritan pilu Riana memenuhi sebuah ruangan di mana Bu Nana terbujur kaku dan tertutup selembar kain berwarna putih. Wajahnya pucat dan ada memar di bagian kening akibat terjatuh di kamar mandi tadi. Kenapa ibu ninggalin aku sendirian? Aku tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Aku sendirian, Bu. Gali yang berada tepat di samping Riana hanya berusaha menenangkan wanita itu. Hatinya terasa tercubit melihat keadaan Riana yang begitu terpuruk. Sabar sayang, mungkin ini sudah jalan terbaik untuk ibu kamu, bujuk Galih lembut. Ia membawa Riana keluar dari ruangan itu dan mendudukkannya di kursi. Selama beberapa saat Riana terus menangis, Galih tak beranjak sedikit pun dari sisinya. Ia memberi ruang bagi wanita itu untuk melepas semua luka hatinya. Hingga beberapa saat kemudian Riana mulai sedikit tenang. Padahal beberapa hari lagi ibuku akan bebas, tapi kenapa ini semua harus terjadi? Gali menggenggam tangan wanita itu. Kamu harus bisa ikhlas supaya ibu kamu pergi dengan tenang. Ingat, kamu tidak sendirian, kamu masih punya aku. Tak ada sahutan dari Riana. Ia hanya menyandarkan tubuh lemahnya di dada lelaki itu. Aku akan urus administrasi dulu, biar ibu kamu bisa dipulangkan. Riana mengangguk pelan, pasrah pada takdir kemana akan membawanya. Di sisi lain, Aileen masih terpejam ketika samar-samar mendengar suara deringan ponsel. Perlahan ia membuka kelopak matanya yang masih dikuasai kantuk. Kemudian melirik sang suami yang juga masih lelap dengan posisi sedang memeluknya. Tangannya terulur, meraih benda pipi tersebut. Ada kerutan tipis pada kedua alisnya melihat nama yang tertera pada layar. Kak Galih. Ia melirik ke arah jam dinding, merasa sedikit aneh sebab tidak biasanya Galih menghubungi dirinya sepagi ini. Bahkan suasana di luar masih agak gelap. Halo Aileen, suara Galih terdengar menyapa lebih dulu. Ya, ada apa kak? Balas Aileen. Sesekali mengucek mata demi menghilangkan kantuk. Maaf, aku ganggu sepagi ini. Aku mau memberitahu kabar duka. Seketika jantung Aileen berdebar, napasnya pun terasa sesak. Berita duka apa kak? Ibunya Riana berpulang. Semalam jatuh di kamar mandi dan dilarikan ke rumah sakit. Informasi yang diberikan Galih membuat seluruh tubuh Aileen terasa lemas. Bola matanya mendadak berbalut kristal bening. Kak Galih tidak sedang bercanda kan? Tanya Aileen dengan suara yang terdengar gemetar. Ya, aku ada bersama Riana di rumah kontrakannya. Kami baru saja sampai di rumah. Perlahan isak tangis mulai terdengar. Samar-samar Aileen pun dapat mendengar suara tangisan Riana memanggil ibunya. Aku akan ke sana sekarang. Setelah panggilan terputus, isak tangis Aileen memenuhi seisi kamar hingga berhasil membangunkan Alpian. Sayang, kamu kenapa nangis? Dalam keadaan masih setengah sadar, Alpian bangkit dan memeluk sang istri. Ibu, ucapnya diiringi isak tangis. Kamu habis mimpi tentang ibu kamu, tebak Alpian. Bukan, terus kenapa? Baru bangun langsung nangis aja sambil menciumi kening dan pipinya. Kak Gali barusan menghubungi aku. Katanya ibu jatuh di kamar mandi dan tidak bisa bertahan. Sekarang dia sedang bersama Kak Riana di rumahnya. Apa? Alpian langsung lebih terkejut lagi, di pikirannya langsung tertuju pada wanita itu. Binana, wanita yang ia jebloskan ke penjara beberapa tahun lalu karena berusaha mencelakai istrinya. Apa boleh aku ke sana menemani Kak Riana? Dia pasti merasa sendirian. Boleh sayang, ayo aku temani. Mas istirahat saja di rumah, bukannya kata dokter tidak boleh kelelahan. Aileen mencegah suaminya yang akan turun dari tempat tidur. Tidak apa-apa, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Ayo cepat siap-siap. Berita tentang kematian Bu Nana tersebar dengan cepat.
Pagi ini, rumah sempit yang selama ini dihuni Riana seorang diri itu tampak ramai. Pelayat datang secara bergantian, tetangga sekitar dan juga beberapa staf tak terkecuali Bara. Setelah mendengar kabar kematian ibu dari wanita pujaannya, tentu saja ia menjadi orang yang ingin selalu ada di sisi wanita itu. Namun, apa yang ia dapati di rumah itu membuatnya terkejut sekaligus bertanya-tanya, sebab Galih tak beranjak sedikit pun dari sisi Riana. Bahkan sesekali tampak menyandarkan Riana di bahunya. Kenapa aku merasa mereka terlalu dekat seperti sepasang kekasih? Bukannya Galih pacaran dengan Pero? Pertanyaan itu hanya dapat ia simpan dalam hati. Bahkan hingga ke pemakaman, Galih tak sedikit pun meninggalkan Riana hingga tak ada celah bagi Bara untuk mendekat. Sehingga yang dilakukan lelaki itu hanya memantau dari jarak aman. Kini Riana dan Ailin sedang saling memeluk di samping makam yang masih basah. Ailin, aku sadar bahwa kesalahan kami terlalu banyak dan aku tidak pantas meminta maaf. Tapi tolong maafkan ibu supaya dia bisa istirahat dengan tenang. Riana berucap lirih dengan air mata berurai. Hati Ailin pun ikut ngilu mendengar ucapan Riana. Aku sama sekali tidak menyimpan dendam untuk ibu. Aku juga berharap ibu bisa istirahat dengan damai. Terima kasih Ailin. Entah sudah berapa lama Riana menikmati kesendirian di kamarnya, duduk bersandar di tempat tidur sambil memeluk bingkai foto ibunya. Saat ini ia merasa seperti jatuh ke lubang bumi terdalam dan tidak ada pijakan lagi di kakinya. Sesekali ia menyeka air mata yang sejak tadi enggan berhenti mengalir. Gumpalan tanah dengan nisan tertulis nama ibunya masih membayangi pikirannya. Ia melirik sepucuk surat yang ditinggalkan ibunya yang tadi diberikan pihak kepolisian. Dalam tangis ia membuka kertas putih dengan tulisan tangan ibunya itu. Riana, anakku, mungkin ibu sudah tidak ada lagi saat surat ini sampai ke tangan kamu. Maafkan ibu, semua yang terjadi kepada kamu sekarang adalah karena kesalahan ibu dalam mendidik kamu. Kamu hanyalah korban dari kebencian dan dendam di hati ibu. Seharusnya sekarang kamu bisa bahagia dan menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Tapi karena kesalahan ibu, kamu harus ikut menanggung beban yang tidak seharusnya. Seandainya waktu bisa diulang, ibu akan memperbaiki semuanya, tapi semuanya sudah terlanjur. Biarkan penyesalan ibu menjadi pelajaran berharga untuk kamu, nak. Jangan biarkan dendam mengikis kasih sayang yang ada di dalam hati kamu. Sampaikan juga permintaan maaf ibu kepada Ailin. Ibu hanya bisa berharap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Aku bawa makanan untuk kamu. Kamu belum makan sejak semalam. Kedatangan Galih mengalihkan perhatian Riana. Ia menyeka air mata, lantas menyembunyikan sepucuk surat yang ditinggalkan sang ibu di bawah bantal. Sejak meninggalkan pemakaman, ia belum mengeluarkan suara sedikit pun. Galih memilih duduk tepi di tempat tidur. Aku belum lapar, jawabnya. Tapi kamu bisa sakit, sayang. Sebelah tangan Galih terulur membelai puncak kepala. Ia mulai khawatir sebab Riana tampak pucat dan lemah. Aku akan makan nanti. Ia menatap lelaki di hadapannya. Kamu juga pasti lelah menemani aku sejak semalam. Kamu boleh pulang. Untuk sekarang tolong biarkan aku sendiri. Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian di saat seperti ini. Kenapa kamu sangat keras kepala? Aku mau sendiri. Sekarang aku sadar ini semua hukuman atas perbuatan jahatku di masa lalu. Tolong pergi dari sini dan turuti permintaan keluargamu. Kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih jauh lebih baik dari aku. Namun ucapan Riana sama sekali tidak dihiraukan oleh Galih. Ia tetap menemani wanita itu meskipun berulang-ulang Riana mengusirnya. Alpian bisa meninggalkan keluarganya dan memilih Ailin. Aku juga bisa melakukan itu. Pada akhirnya kamu lihat sendiri, keluarga Darmawan bisa menerima Ailin sekarang. Itu karena Ailin wanita baik. Sedangkan aku, semua orang tahu masa laluku. Siapa yang mau menjalin hubungan dengan wanita seperti aku?
Kamu wanita baik dan aku tahu itu. Galih hampir berteriak, sikap Riana seolah mengikis kesabarannya. Aku tahu seperti apa kamu menghukum diri sendiri atas perbuatan di masa lalu dan itu sudah cukup. Tangis Riana kembali menggema di udara. Melihat Riana dalam keadaan terpuruk seperti ini membuat Galih tidak tahan. Ia memeluk wanita itu meskipun Riana terus menolak. Tanpa disadari oleh keduanya, sepasang tangan telah mengepal mendengar pembicaraan itu. Hati Bara serasa diremas mendapati bahwa wanita yang selama ini mengisi hatinya ternyata milik lelaki lain dan orang itu adalah sahabatnya sendiri. Sejak kapan mereka pacaran? Bagaimana bisa aku tidak menyadari kedekatan mereka? Alpian kembali ke kamar setelah berhasil menidurkan si kecil boy. Begitu memasuki kamar, ia mendapati Aileen sedang berdiri menghadap jendela. Sejak pulang dari pemakaman tadi, Aileen banyak diam dan melamun. "Kenapa sih sayang? Dari tadi diam dan melamun," bisik Alpian sambil melingkarkan tangan ke tubuh wanita itu. Memeluknya dari belakang sambil menciumi puncak kepala. Dalam hitungan detik sudah terdengar isak tangis. Alpian membalikkan tubuh wanita itu dan menariknya ke dalam pelukan. Semakin lama isak tangis Aileen semakin menjadi-jadi. "Kamu sedih karena ibunya Riana meninggal," bisik Alpian sambil mengusap punggungnya. Dia ibuku juga mas," lirih Aileen. "Ya, aku tahu. Kamu boleh menangis, tidak apa-apa." Aileen menyandarkan tubuhnya pada pelukan sang suami. Dadanya terasa penuh sesak. "Ibu memang tidak pernah sayang padaku, tapi setidaknya kalau ibu tidak menyelamatkanku dalam kecelakaan itu, aku bisa saja ikut menjadi korban dan hanyut ke sungai. Kalau saja dia tidak bersedia menampungku, aku bisa saja hidup terlunta-lunta dan menjadi pengemis di jalan. Aku juga mungkin akan menjadi target kejahatan musuh ayahku. Kalau tidak disembunyikan ibu, dia memang tidak pernah menyukaiku, tapi setidaknya dia masih mau menghidupiku meskipun tidak seperti anaknya sendiri. Dan kalau ibu tidak menjualku malam itu, mungkin aku tidak akan pernah bertemu dengan kamu." Alpian terdiam. Yang ia lakukan hanya mengeratkan pelukannya. Nah, segitu ya bab 86-nya. Dilanjut lagi bab 87-nya yang berjudul Benih yang Tercecer. Wah, apa tuh benih yang tercecer? Sejatinya tidak ada sesuatu yang abadi di dunia. Semua akan menemui batas akhir pada waktu yang telah ditentukan. Hidup hanyalah sebuah proses menuju kematian. Karena pada akhirnya semua akan berakhir. 2 minggu berlalu setelah kepergian Bu Nana, kehidupan berjalan seperti biasa. Riana mengambil cuti panjang dan memilih menikmati kesendirian. Menunggu waktu menyembuhkan luka hati. Sebagai saudara, Aileen tidak membiarkan Riana melewati masa berduka seorang diri. Ia selalu datang menemani di tengah kesibukannya. Aileen juga menawarkan berbagai fasilitas untuk Riana, termasuk mobil dan rumah baru. Namun semua fasilitas itu ditolak Riana dengan berbagai alasan. Sementara Alpian masih menjalani serangkaian pengobatan. Belakangan ini ia menjadi pengangguran sukses, menghabiskan seluruh waktunya di rumah untuk menemani Boy bermain atau mengurung diri bersama Aileen di kamar. Sekarang lelaki itu sedang duduk santai di ruang keluarga dengan baby Alea di pangkuannya. Sambil mengawasi Boy bermain, putranya yang super aktif itu masih kekeh dengan ambisinya menjadi seorang dokter. "Jangan banyak gerak-gerak om, obatinnya susah," protes Boy yang kini duduk di atas perut ala roti sobek sang bodyguard. Joe terbaring di lantai beralas karpet. Hari ini ia harus kembali menjadi pasien korban kecelakaan dan mendapat pertolongan pertama dari dokter Boy. Dokter kecil dengan kesibukan luar biasa yang selalu mampu menggemparkan seisi rumah dengan tingkahnya. "Apa lukanya parah dokter?" tanya Joe, pura-pura kesakitan.
Lukanya parah om, hayus disuntik biar cepat sembuh. Menempelkan mainan serupa alat suntik pada lengan, lalu membalut lengan Jo dengan perban. Tapi tulang perut saya sepertinya juga mau patah, dokter. Keluh Jo semakin menjadi-jadi sebab Boy duduk tepat di atas perutnya. Is, omnya bawel, gimana mau cepat sembuh kalau pasien itu harus ikutin kata dokternya. Memang dokter mana yang obatin sambil duduk di atas perut pasiennya, protes Jo. Alfian menahan tawa melihat tingkah putranya. Jo tampak sangat kerepotan menghadapi Boy. Balita kecil itu bahkan sudah membuat balutan perban pada beberapa bagian tubuh Jo, membuat sang bodyguard tampak menyerupai mumi hidup habis dibalut perban. Kamu tinggal melewati proses pembalseman, terus dimasukkan ke dalam kotak kayu. Alfian tergelak setelahnya. Ini sih namanya bukan main dokter-dokteran, tapi main mumi-mumian. Jo ikut tergelak setelah melihat lengannya terlilit perban hingga tertutup seluruhnya. Papa, kalau pasien lukanya parah itu dikasih obat apa? Tanya Boy. Obat tidur aja nak, biar pasiennya cepat tidur, jawab sang papa. Boy segera meraih koper kecil miliknya dan mengeluarkan beberapa benda menyerupai botol obat. Sebuah mainan stetoskop ia lingkarkan di lehernya, lalu melakukan pemeriksaan pada pasien. Nanti minum obatnya 10 kali sehari ya, om biar cepat sembuh. Boy meletakkan botol obat ke samping Jo. Layaknya seorang dokter profesional, 10 kali sehari, yakin saya tidak akan overdosis dok? Tanya Jo hendak memastikan auto pindah alam nanti. Enggak, nanti kalau overdosis Boy kasih obat penurun panas. Sebelah tangan Jo terangkat menepuk dahi. Ia tampak mulai frustasi. Iyain aja lah biar bos kecil senang, ucapnya pasrah. Ngomong-ngomong dokter Boy ada rekomendasi dokter lain tidak? Sebelum pindah alam, saya mau pindah dokter kalau begini caranya. Nggak boleh, nanti kalau sama dokter lain nggak bisa sembuh. Mendengar perdebatan Jo dan Boy, Alfian hanya duduk menahan tawa. Sudah lebih dari 1 jam, Jo menjadi bahan praktek Boy. Kesan garang dan dingin sang bodyguard menghilang jika sudah berhadapan dengan bos kecilnya. Alfian lantas melirik arah jarum jam dinding sambil menghitung waktu yang berlalu. Sejak pagi tadi Aileen meminta izin keluar bersama Mia, entah akan kemana dua wanita itu. Hingga tak lama kemudian kedatangan Bara mengalihkan perhatian Alfian. Sejenak Bara terdiam dengan tatapan mengarah pada lantai di mana mainan milik Boy berhamburan. Sedangkan sang bos sedang duduk santai memangku baby Elia. Om Bala mau diobatin sama Boy juga enggak? Tawar Boy. Tidak, terima kasih. Dokter, saya sehat-sehat saja. Jawab Bara menahan tawa saat melihat tubuh Jo berbalut perban. Padahal kali ini gratis diobatin sama Boy, celoteh balita kecil itu. Ya, dokter Boy bisa mengobati segala macam penyakit, termasuk lupa diri, sambung Alfian. Sudah main dokter-dokterannya nak, Om Jo sudah sembuh. Beneran Om? Jo mengangguk pelan. Boy pun mengakhiri sesi bermain dokter-dokteran. Ia membenahi semua mainan yang tadi digunakan dan memasukkannya ke dalam koper. Sementara Jo segera melepas perban yang memenuhi kaki dan tangannya. Bos lagi alih profesi jadi baby sister, celutuk Bara sesaat setelah Jo meninggalkan mereka. Ya, aku suka bayi perempuan ini. Dia lucu sekali kan? Mirip siapa ya? Balas Alfian tak mau kalah. Kalimat bermuatan penuh sindiran itu Bara mendelik. Ingin protes tentunya ia tak akan berani. Perhatiannya kini terfokus kepada bayi berusia 6 bulanan itu. Meneliti setiap bagian wajahnya dengan penuh penghayatan. Jika dilihat-lihat, bayi perempuan itu memiliki potongan wajah menyerupai Bara. Bulat wajah, hidung, dan bibir sama persis. Hanya matanya yang menyerupai sang ibu. Hati Bara seperti diremas saat baby Alia menoleh padanya dan tersenyum hingga menampakkan lesung pipitnya. Bibir mungil berwarna merah dengan gusi belum ditumbuhi gigi itu tampak sangat menggemaskan. Selama beberapa saat Bara terpaku dan tak dapat mengalihkan perhatiannya dari wajah cantik itu.
Seperti sedang berada di dimensi yang berbeda, Alea mampu mengalihkan dunianya. "Apa lihat-lihat?" tanya Alpian ketus setelah menyadari Bara terus memandangi baby Alea. Ia bahkan meletakkan bantal sofa untuk menghalangi pandangan Bara. Bara tersentak, meraba punggung leher demi menyamarkan rasa gugup. Sesekali masih mencuri pandang ke arah Alea. "Tidak apa-apa bos, boleh ku gendong sebentar." Entah Bara sadar atau tidak saat mengucapkan kalimat itu hingga membuat sudut mata Alpian menyipit penuh curiga. Tidak boleh. Bara merasa amarah meledak di ubun-ubun. Bahkan untuk sekedar memangku bayi itu Alpian tak memberi izin. Posesif sekali padahal bayi itu anak siapa coba, pikir Bara. "Bos pasti lelah gendong bayi dari tadi, nanti kondisinya drop lagi. Kan kata dokter Pero tidak boleh terlalu lelah," bujuk Bara. Layaknya seorang diplomat, alasan itu sepertinya masuk akal. "Boy saja bisa ku gendong, apalagi hanya bayi kecil ini," celutuk Alpian. Sembari menyadarkan baby Alea di dadanya. "Lagi pula kamu kupanggil ke sini bukan untuk gendong bayi." "Ya sudah, saya hanya mau membantu." Sekali lagi Bara menatap bayi mungil itu. Alea seperti memiliki magnet yang terus menariknya. "Alea belum tentu mau digendong olehmu, kamu hanya orang asing baginya." Napas Bara seperti tertahan di dada. Sejak tadi Alpian terus menyerangnya dengan sindiran pedas level setan. Bara merasa seperti sedang berhadapan dengan jaksa penuntut dalam sebuah persidangan. Bara menarik napas dalam-dalam ketika melihat Alpian mengusap puncak kepala dan punggung Alea. Sangat lembut, hingga bayi kecil itu tampak mulai terbuai dan mengantuk. Alpian menyandarkan di dadanya. Ada rasa cemburu melekat di hati Bara melihat baby Alea begitu nyaman di pangkuan laki-laki lain. Kasihan anak ini, bapaknya tidak mau mengakui, padahal dari wajahnya saja mirip seperti pinang dibelah dua. Bara seketika bungkam membuat Alpian menyeringai. Berani berbuat seharusnya berani bertanggung jawab kan? Apalagi benih yang tercecer sudah jadi bayi. Wah, ngajak ribut ini bos. Nah, segitu dulu ya bab 87-nya. Makasih yang selalu menunggu update-nya ya. Mohon maaf agak telat lagi ya, soalnya pulang kerjanya agak malam kakak ya. Pokoknya makasih yang stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga yang baru nonton ya. Bye-bye.